Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas TI 47 dan dan ada Latifah Nur Anissa. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari kelompok kami yang berjudul Analisis Perancangan Perusahaan, yaitu pengembangan platform Skill Bridge dalam sebagai layanan digital persiapan karir. Yang pertama dimulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya kan transformasi digital tuh telah mengubah proses rekrutmen secara signifikan ya. Saat ini juga perusahaan tuh banyak menggunakan platform daring, baik dari African Tracking System ataupun ATS dan hingga Artificial Intelligence untuk menyaring kandidatnya. Dan di sisi lain juga masih banyak mahasiswa dan fresh graduate yang mengalami kesulitan dalam menyusun CV yang sesuai dengan standar industri yang ada saat ini gitu. Dan juga mempersiapkan wawancara kerja yang belum ada, serta mencari informasi lowongan yang relevan tuh belum banyak gitu. Dan berdasarkan kondisi tersebut juga, kami mengembangkan skill bridge ini, yaitu sebuah platform digital yang terintegrasi yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang ada secara sistematis dan terarah tentunya. Lalu selanjutnya di sini terdapat tujuan, manfaat, dan stakeholder-nya sendiri. Yang pertama di sini ada tujuan dari perancangan bisnis ini. Nah, di mana tujuan ini tuh yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen, lalu menganalisis potensi dari pasarnya sendiri, lalu menentukan segmentasinya, targetnya, maupun posisi pasarnya atau yang biasa dikenal dengan STP, lalu merumuskan strategi pemasaran yang sesuai. Dan adapun manfaat yang diperoleh dalam menggunakan ini tuh, yaitu memberikan gambaran tentunya, gambaran peluang bisnis, platform digital persiapan karir menjadi dasar juga sebagai pengembangan usaha skill bridge sendiri, serta menambah wawasan terkait analisis pasar dan pemasarannya. Dan stakeholder utama dalam bisnis ini tuh meliputi mahasiswa dan fresh graduate-nya sendiri, lalu perusahaan atau recruiter, lalu pengelola platform, institusi pendidikan, dan investor. Lalu selanjutnya di sini terdapat gambaran umum bisnisnya sendiri. Jadi Skill Bridge ini sendiri tuh kan merupakan sebuah platform digital yang mana semua itu membantu pengguna mempersiapkan karirnya secara lebih efektif ke depannya. Dan platform ini juga mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi nanti sehingga para pengguna itu tidak perlu berpindah-pindah nih dari platform satu ke platform yang lain untuk memenuhi kebutuhan persiapan kerja mereka. Dan dengan konsep ini juga dengan konsep one stop career preparation, skill bridge juga diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih praktis tentunya dan efisien. Lalu di sini terdapat analisis pasar dan kompetisi. Jadi sebelum mengembangkan bisnis sendiri, kami tuh sudah melakukan analisis pasar untuk melihat peluang dan kondisi persaingan yang ada gitu. Dan berdasarkan tren saat ini tuh, kebutuhan akan layanan persiapan karir itu semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah lulusan baru setiap tahun dan meningkatnya itu dalam persaingan dalam dunia kerja sekitar 10 dan hal ini tuh menunjukkan bahwa pasar skill bridge sendiri itu memiliki peluang yang pertumbuhan yang sangat cukup besar gitu di masa mendatang. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat analisis SWOT, di mana kami melihat dari faktor internal maupun eksternal sendiri. Dan pada aspek strength di sini tuh, skill bridge itu sendiri tuh memiliki target pasar yang jelas tentunya, berbasis digital juga, dan mudah diakses, lalu menawarkan fitur yang terintegrasi tentunya. Dan pada aspek weakness sendiri itu, teknologi yang digunakan tuh cukup kompleks sebenarnya, karena semuanya eh, preparation-nya dalam satu platform tersebut jadi cukup kompleks, terutama dalam pengembangan sistem rekomendasinya sendiri, sehingga nanti itu mungkin akan memerlukan biaya yang cukup besar dan pengembangannya yang berkelanjutan seperti itu. Lalu pada aspek opportunity-nya sendiri itu tuh terdapat peningkatan jumlah lulusan baru setiap tahunnya dan meningkatnya penggunaan teknologi digital yang semakin berkembang pesat gitu. Dan terakhir yaitu pada aspek trade
yaitu terdapat kompetitor tentunya yang sudah lebih dahulu hadir di pasar dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta sensitivitas harga dari target pasar mahasiswa itu dari fresh graduate-nya sendiri. Hmm. Baik, selanjutnya dari, STP-nya sendiri atau segmentation, targeting, and positioning, di mana dalam segmentasi pasar tuh kami menggunakan beberapa aspek. Secara geografis sendiri, kami tuh berfokusnya di, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Kenapa? Karena, menurut kami, kota-kota tersebut tuh merupakan kota-kota yang memiliki, banyak mahasiswa yang berkuliah di kota-kota tersebut gitu. Lalu secara demografisnya sendiri itu menargetkan usia mulai dari 18 hingga 25 tahun, yaitu bagi mahasiswa dan fresh graduate. Lalu secara psikografis ditujukan bagi individu yang memiliki motivasi untuk berkembang dan mempersiapkan karir. Sedangkan secara perilaku sendiri itu pengguna yang aktif menggunakan platform digital tentunya, dan target utama dari Skill Bridge ini sendiri itu merupakan mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate yang sedang, mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan diri untuk memasuki ke dunia kerja. Dan positioning yang kami bangun sendiri itu sebagai solusi digital persiapan karir yang praktis, terintegrasi, dan efisien tentunya. Oke, baik. Lanjut kita ke estimasi demand dan juga strategi pemasaran. Nah, untuk estimasi demand ini sendiri, kita pada tahap awal kita itu menggunakan metode kualitatif seperti analisis tren industri dan juga metode Delphi, karena data historis kita yang kita dapatkan itu cukup terbatas. Dan juga seiring berkembangnya platform nanti, metode kuantitatif seperti moving average, exponential smoothing, dan regresi linear dapat digunakan juga untuk memprediksi jumlah pengguna secara lebih akurat. Nah, dan juga strategi pemasaran kita ini menggunakan konsep 4P. Dari sisi produk, skill bridge menyediakan fitur CV Builder, simulasi wawancara, rekomendasi pekerjaan, serta pelatihan soft skill dan hard skill. Dari sisi price, kita itu menerapkan model freemium, yaitu fitur dasar gratis dan fitur premium yang berbasis langganan. Nah, dari sisi place, layanan tersedia melalui website dan juga aplikasi mobile. Dan juga pada sisi promotion dilakukan melalui media sosial, kerjasama dengan institusi pendidikan dan influencer di bidang edukasi maupun karir. Setelah itu perencanaan kapasitas, teknologi, dan proses. Nah, pada slide ini kita tuh membahas tentang tujuan utama perencanaan kapasitas itu apa. Yang dimana memastikan platform tetap berjalan optimal meskipun terjadi peningkatan jumlah pengguna. Terutama pada saat periode kelulusan mahasiswa yang biasanya menyebabkan lonjakan aktivitas. Faktor yang dapat dikendalikan perusahaan meliputi jumlah server, kapasitas penyimpanan data, serta jumlah tenaga developer dan administrator sistem. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan antara lain lonjakan pengguna secara tiba-tiba, gangguan sistem, maupun perubahan perilaku pengguna. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, SkillBridge menggunakan teknologi cloud computing yang memungkinkan penyesuaian kapasitas secara dinamis. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menjaga kualitas layanan sekaligus bisa mengoptimalkan biaya operasional dari SkillBridge ini. Lanjut ke sumber daya, lokasi, dan kebutuhan tenaga kerja. Nah, sebagai startup digital, sumber daya utama yang kita perlukan itu pastinya sumber daya manusia. Yang kedua itu perangkat teknologi, yang ketiga itu serta infrastruktur cloud yang mendukung operasional platform. Nah, dari sisi lokasi, perusahaan tidak memerlukan fasilitas produksi fisik yang besar karena sebagian aktivitas itu dapat dilakukan secara digital dan mendukung sistem kerja hybrid maupun remote. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini difokuskan pada bidang teknologi, pemasaran, pengembangan bisnis, dan layanan pelanggan agar seluruh proses pengembangan dan operasional platform dapat berjalan secara efektif.
Nah, untuk struktur organisasi yang sudah kita buat, di sini kita menggunakan struktur organisasi fungsional, yang dimana struktur ini bisa kita pilih karena mampu memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab divisi, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, pada tingkat manajemen terdapat CEO sebagai pemimpin perusahaan yang didukung oleh CTO untuk bidang teknologi, CEO untuk operasional, dan CMO untuk pemasaran. Dan juga struktur ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta mendukung pertumbuhan perusahaan pada tahap awal pengembangan bisnis. Nah, di sini kita bahas lebih rinci lagi untuk jabatan, tugas, dan kualifikasi dari jabatan-jabatan yang sudah kita buat tadi. Nah, dari CEO pertama bertanggung jawab terhadap visi, strategi perusahaan, dan hubungan dengan investor. CTO mengelola pengembangan teknologi dan keamanan sistem. COO bertanggung jawab terhadap operasional harian, sedangkan CMO menangani strategi pemasaran dan branding. Tim teknis terdiri dari back-end developer, front-end developer, UI UX designer, dan data atau A1 engineer yang bertugas untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas platform. Selain itu, terdapat digital marketing, business development, dan customer support yang mendukung pemasaran, kemitraan bisnis, serta pelayanan pengguna. Nah, setiap posisi memiliki kualifikasi khusus sesuai bidangnya agar perusahaan dapat berjalan secara profesional dan juga kompetitif. Nah, lanjut ke biaya investasi dan operasional. Biaya investasi yang sudah kita buat ini mencakup pengadaan perangkat kerja seperti laptop, pengembangan aplikasi, website, lisensi, perangkat lunak, domain, hosting, serta kebutuhan infrastruktur awal lainnya. Nah, untuk biaya operasional meliputi gaji karyawan, biaya cloud server, internet, pemasaran digital, pemeliharaan sistem, serta biaya administrasi dan operasional harian yang berjumlah 16,5 juta per bulan. Nah, perencanaan yang sudah kita buat ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan bisnis dapat terpenuhi sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan analisis kelayakan finansial perusahaan. Nah, lanjut ke laporan laba rugi, cash flow, dan juga neraca. Nah, dari semua cost yang sudah kita hitung, laporan laba rugi kita itu dengan pendapatan 22 juta per bulan, biaya operasional 16.500.000, dan laba bersih kita itu ngambil 25% margin yang berjumlah 5,5 juta. Serta dari neraca yang sudah kita buat dalam 6 bulan operasional, total aset kita itu sekitar 74.700.000. Next, kita melakukan analisis kriteria kelayakan investasi, di mana berdasarkan hasil analisis ini dengan MAR sebesar 12% dan umur ekonomis proyek selama 5 tahun, diperoleh hasil yang sangat baik. Dengan payback period menunjukkan waktu pembelian investasi yang relatif singkat. Selain itu, nilai IRR jauh dari MAR, sehingga proyek dinilai menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Nah, dengan demikian, dari sisi investasi, platform SkillBridge ini memenuhi kriteria kelayakan. Next, untuk analisis rasio keuangan, di sini dilakukan evaluasi kondisi operasional perusahaan setiap tahun. Dengan hasil rasio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan keuntungan serta menjaga kondisi keuangan yang sehat. Hal ini memperkuat hasil analisis kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan fixed word yaitu 0,424, debt per word 0, sales per working capital 6,14, sales per net worth 3,53, profit before tax itu 88,35%, dan ROA 88,35%.
Next di sini dilakukan analisis sensitivitas terhadap laba, perubahan pendapatan dan biaya. Nah, variabel yang dianalisis itu meliputi perubahan pendapatan maupun biaya operasional. Dan dari hasil analisis diketahui bahwa meskipun terjadi perubahan pada variabel-variabel tersebut, bisnis Skillbridge ini masih mampu menghasilkan keuntungan sehingga memiliki tingkat ketahanan yang cukup baik terhadap perubahan kondisi pasar. Next, di analisis risiko dan strategi mitigasi, itu dalam pengembangan website Skillbridge ini terdapat beberapa risiko utama seperti rendahnya adopsi pengguna berbayar, tekanan kompetitor baru edtech, kenaikan biaya operasional, kegagalan teknologi atau sistem down, dan juga perubahan regulasi data privasi. Nah, berdasarkan dari analisis yang telah kita lakukan sebelumnya, maka dari aspek pasar kita dapat bahwa peluang yang besar dengan target pasar yang jelas yaitu jumlah mahasiswa dan fresh graduate meningkat dan diferensiasi fitur AI CV Builder, simulasi wawancara, dan rekomendasi kerja. Selain itu, dari aspek teknis dan operasional, infrastruktur cloud yang fleksibel dan efisien mendukung skalabilitas startup tahap awal. Dari aspek manajemen, struktur fungsional ditambah pendekatan startup memungkinkan keputusan cepat dan koordinasi efektif. Dan dari aspek finansial, dengan payback 6,9 bulan, NPV 321 juta, IRR 189,89%, dan BCR 8,7, maka seluruh kriteria dapat dikatakan layak. Maka platform Skillbridge ini dinyatakan layak untuk dikembangkan sebagai bisnis digital persiapan karir yang berkelanjutan, kompetitif, dan menguntungkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.